Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pernyataan-pernyataan berikut ini yang menunjukkan perilaku adil terhadap masyarakat umum adalah: A. Mematuhi rambu lalu lintas. B. Memanfaatkan harta yang dimilikinya dengan benar. C. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. D. Tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat. E. Disiplin dalam menunaikan ibadah. Jawabannya adalah A. Mematuhi rambu lalu lintas. Pembahasan. Pernyataan yang menunjukkan perilaku adil terhadap masyarakat umum adalah mematuhi rambu lalu lintas. 2. Pak Kabul hanya memiliki seorang anak bernama Gilang. Ia berharap Gilang akan menjadi kebanggaan orang tuanya hingga ia dewasa. Tak disangka, sepulang sekolah Gilang dikabarkan mengalami kecelakaan hingga hilang nyawanya. Pak Kabul berusaha ikhlas dan ridho akan kejadian ini. Ia meyakini bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan kembali padanya. Di bawah ini yang termasuk hikmah dari perilaku ridho adalah: A. Menyesali setiap kejadian yang tidak sesuai keinginannya. B. Mengambil hikmah dari setiap musibah. C. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. D. Menerima ketentuan Allah dengan terus berusaha. E. Berkeluh kesah dan putus asa terhadap nikmat Allah. Jawabannya adalah C. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Pembahasan. Pak Kabul hanya memiliki seorang anak bernama Gilang. Ia berharap Gilang akan menjadi kebanggaan orang tuanya hingga ia dewasa. Tak disangka sepulang sekolah, Gilang dikabarkan mengalami kecelakaan hingga hilang nyawanya. Pak Kabul berusaha ikhlas dan ridho akan kejadian ini. Ia meyakini bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan kembali padanya. Yang termasuk hikmah dari perilaku ridho adalah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. 3. Perbuatan berikut ini termasuk perbuatan israf, yaitu: A. Bu Rini membeli barang dagangan sebanyak 10 ton. B. Pak Hendi menunjukkan seluruh kekayaannya dalam media sosial. C. Bu Tati selalu sholat pada tepat waktu. D. Maya selalu menutup keran air setelah ia selesai menggunakannya. E. Pada saat lebaran, Bu Risa selalu membeli semua barang di pasar tanpa mempertimbangkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Jawabannya adalah E. Pada saat lebaran, Bu Risa selalu membeli semua barang di pasar tanpa mempertimbangkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Pembahasan. Israf berarti berlebih-lebihan dalam menggunakan harta atau perbuatan. Perbuatan yang termasuk perbuatan israf yaitu: pada saat lebaran, Bu Risa selalu membeli semua barang di pasar tanpa mempertimbangkan barang tersebut diperlukan atau tidak. 4. Pak Bendot dan Pak Ujang sama-sama pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Baru. Dagangan Pak Bendot selalu laku di pasaran, dan sebaliknya dengan Pak Ujang. Dagangan Pak Ujang jarang laku di pasaran karena kualitasnya memang tidak sebagus barang dagangan Pak Bendot. Oleh karena itu, Pak Ujang membuat suatu fitnah yang ia sebarkan di masyarakat bahwa dagangan Pak Bendot diberi mantra-mantra dari dukun supaya dagangannya laris. Masyarakat mempercayainya dan kini jualan Pak Bendot menjadi tidak laku. Berdasarkan ilustrasi di atas, yang menunjukkan akibat perilaku fitnah adalah: A. Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. B. Merusak lingkungan alam. C. Menghilangkan keberkahan. D. Menambah rizki. E. Memutuskan silaturahim. Jawabannya adalah A. Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Pembahasan. Pak Bendot dan Pak Ujang sama-sama pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Baru. Dagangan Pak Bendot selalu laku di pasaran, dan sebaliknya dengan Pak Ujang. Dagangan Pak Ujang jarang laku di pasaran karena kualitasnya memang tidak sebagus barang dagangan Pak Bendot. Oleh karena itu, Pak Ujang membuat suatu fitnah yang ia sebarkan di masyarakat bahwa dagangan Pak Bendot diberi mantra-mantra dari dukun supaya dagangannya laris. Masyarakat mempercayainya dan kini jualan Pak Bendot menjadi tidak laku.
Berdasarkan ilustrasi di atas yang menunjukkan akibat perilaku fitnah adalah menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. 5. Perhatikan arti dari Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dan hadis berikut ini. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Al-Maidah ayat 3. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedang 2 macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan pernyataan di atas, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah A. Memperkuat pernyataan hukum yang ada dalam Al-Quran. B. Menerangkan maksud hukum yang ada dalam Al-Quran. C. Memerinci pelaksanaan hukum yang ada dalam Al-Quran. D. Memperjelas keterangan hukum yang ada dalam Al-Quran. E. Mempertegas pernyataan hukum yang ada dalam Al-Quran. Jawabannya adalah C. Memerinci pelaksanaan hukum yang ada dalam Al-Quran. Pembahasan. Perhatikan arti dari Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dan hadis berikut ini. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Al-Maidah ayat 3. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedang 2 macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan pernyataan di atas, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah memerinci pelaksanaan hukum yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 masih bersifat umum dan perlu dijelaskan. 6. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, menjual harta wakaf itu boleh jika A. Harta wakaf merupakan harta sengketa. B. Harta wakaf merupakan milik negara. C. Harta wakaf berpindah kepemilikan. D. Harta wakaf itu hilang manfaatnya. E. Harta wakaf menyusut jumlahnya. Jawabannya adalah D. Harta wakaf itu hilang manfaatnya. Pembahasan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, menjual harta wakaf itu boleh jika harta wakaf itu hilang manfaatnya atau kurang manfaat untuk dibelikan barang baru yang lebih nampak manfaatnya. 7. Pak Muji memiliki banyak uang. Ia meminjamkan uangnya 500 juta kepada Pak Sugi sebagai modal usaha peternakan ayam. Dalam setiap keuntungan yang diperolehnya, keduanya sepakat akan mendapatkan hasil dengan perbandingan Pak Muji banding Pak Sugi sama dengan 1:3. Transaksi jual beli semacam ini dalam Islam disebut A. Mudarabah. B. Al-istisna. C. Kirot. D. Mukabarah. E. Murabahah. Jawabannya adalah C. Kirot. Pembahasan. Pak Muji memiliki banyak uang. Ia meminjamkan uangnya 500 juta kepada Pak Sugi sebagai modal usaha peternakan ayam. Dalam setiap keuntungan yang diperolehnya, keduanya sepakat akan mendapatkan hasil dengan perbandingan Pak Muji banding Pak Sugi sama dengan 1:3. Transaksi jual beli semacam ini dalam Islam disebut kirot. Kirot yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedang keuntungan dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Kirot pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memperdagangkan modal Siti Khadijah. Dalam kehidupan modern sekarang ini, pemberi dan penerima modal dapat berupa bank. 8. Berikut ini tata krama menguburkan jenazah kecuali A. Mengiringi jenazah dengan bernyanyi. B. Membaca salam ketika memasuki pemakaman. C. Tidak duduk hingga jenazah diletakkan. D. Orang yang turun ke liang kubur bukan orang yang berhadas besar. E. Tidak duduk di atas kubur. Jawabannya adalah A. Mengiringi jenazah dengan bernyanyi. Pembahasan. Tata krama yang sebaiknya dilakukan ketika akan menguburkan jenazah antara lain mengiringi jenazah dengan diam sambil berdoa, tidak turut mengiringi kecuali jika memungkinkan bagi perempuan, membaca salam ketika memasuki pemakaman, tidak duduk hingga jenazah diletakkan, orang yang turun ke liang kubur bukan orang yang berhadas besar, tidak duduk di atas kubur
Mengiring jenazah sambil bernyanyi bukan merupakan tata krama yang baik dalam menguburkan jenazah. 9. Feni akan melangsungkan pernikahannya bulan depan. Ayahnya sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Ia memiliki nenek bernama Ida, kakak laki-laki bernama Adam, kakak perempuan bernama Maya. Adik laki-laki bernama Yusuf berumur 20 tahun dan adik laki-laki bernama Muhammad yang berusia 6 tahun. Bertepatan dengan hari pernikahannya, Adam dan pamannya, Paman Jufri akan melaksanakan ibadah umroh. Berdasarkan ilustrasi di atas, yang dapat menjadi wali dalam pernikahan Feni adalah A. Yusuf, B. Adam, C. Jufri, D. Muhammad, E. Maya. Jawabannya adalah A. Yusuf. Pembahasan. Feni akan melangsungkan pernikahannya bulan depan. Ayahnya sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Ia memiliki nenek bernama Ida, kakak laki-laki bernama Adam, kakak perempuan bernama Maya, dan adik laki-laki bernama Yusuf. Bertepatan dengan hari pernikahannya, Adam dan pamannya, Paman Jufri, akan melaksanakan ibadah umroh. Berdasarkan ilustrasi di atas, yang dapat menjadi wali dalam pernikahan Feni adalah Yusuf. Karena syarat menjadi wali selain hakim adalah saudara laki-laki sedarah, balik, dan tidak sedang beribadah umroh atau haji. 10. Teti dan Cantia saling bersahabat. Teti memiliki 2 anak, yaitu laki-laki bernama Umar dan perempuan bernama Aisyah. Cantia juga memiliki 3 anak, 2 diantaranya laki-laki bernama Yusuf dan Ibrahim, serta 1 anak perempuan bernama Fatimah. Teti juga memiliki adik perempuan bernama Lydia. Lydia memiliki 2 anak laki-laki bernama Rosi dan Abdurrahman. Pada masa penyusuan Aisyah, Teti tidak mampu menyusui anaknya karena ia sakit dan meminta tolong Cantia untuk menyusui anaknya. Aisyah pun mau menyusu kepada Cantia hingga usia 2 tahun. Pada saat Aisyah dewasa, ia haram untuk menikah dengan A. Rosi, B. Abdurrahman, C. Yusuf, D. Ibrahim, E. Yusuf dan Ibrahim. Jawabannya adalah E. Yusuf dan Ibrahim. Pembahasan. Teti dan Cantia saling bersahabat. Teti memiliki 2 anak, yaitu laki-laki bernama Umar dan perempuan bernama Aisyah. Cantia juga memiliki 3 anak, 2 diantaranya laki-laki bernama Yusuf dan Ibrahim, serta 1 anak perempuan bernama Fatimah. Teti juga memiliki adik perempuan bernama Lydia. Lydia memiliki 2 anak laki-laki bernama Rosi dan Abdurrahman. Pada masa penyusuan Aisyah, Teti tidak mampu menyusui anaknya karena ia sakit dan meminta tolong Cantia untuk menyusui anaknya. Aisyah pun mau menyusu kepada Cantia hingga usia 2 tahun. Pada saat Aisyah dewasa, ia haram untuk menikah dengan Yusuf dan Ibrahim karena mereka adalah saudara sesusuan. 11. Bu Bakri meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak wanita, suami, dan bapak. Banyak harta yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, biaya perawatan selama sakit, dan lain sebagainya hingga tersisa 80 juta. Harta warisan yang akan diterima ayahnya sebesar A. 10 juta, B. 20 juta, C. 40 juta, D. 50 juta, E. 60 juta. Jawabannya adalah B. 20 juta. Pembahasan. Anak perempuan mendapat setengah karena tunggal. Suami mendapat 1/4 karena ada anak. Bapak menjadi asabah karena tidak ada laki-laki atau cucu laki-laki. Perbandingan yang akan diterima bapak: 1 dikurangi setengah dikurangi 1/4 sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. Harta waris yang akan diterima bapak: 1/4 dikali 80 juta sama dengan 20 juta. 4 kali. 12. Syariat Allah diturunkan kepada manusia pasti memiliki hikmah. Salah satu hikmah melaksanakan mewaris yaitu A. Agar sesama saudara sama rasa sama rata. B. Agar yang meninggalkan harta waris mendapatkan syurga. C. Agar yang meninggalkan harta waris diampuni dosa-dosanya. D. Untuk menegakkan keadilan. E. Untuk menambah pendapatan negara. Jawabannya adalah D. Untuk menegakkan keadilan. Pembahasan. Syariat Allah diturunkan kepada manusia pasti memiliki hikmah. Hikmah melaksanakan mewaris antara lain: 1. Wujud ketaatan kita kepada Allah. 2. Menegakkan keadilan. 3.
menjaga keharmonisan keluarga. 4. Untuk menyejahterakan keluarga yang ditinggal. 5. Untuk kemaslahatan masyarakat. 6. Mengangkat martabat dan hak kaum wanita sebagai ahli waris. 13. Alasan bahwa tahun ke-10 masa kenabian adalah tahun berkabung bagi Rasulullah adalah: A. Ditolaknya dakwah di Mekah. B. Ditolaknya dakwah di Taif. C. Disiksanya orang-orang yang mengesahkan Allah. D. Meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. E. Hijrahnya Rasul ke Habsyi. Jawabannya adalah D. Meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. Pembahasan. Alasan bahwa tahun ke-10 masa kenabian adalah tahun berkabung bagi Rasulullah adalah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. 14. Dua pemimpin Quraisy yang mau memeluk Islam pada masa periode Madinah adalah: A. Abbas dan Abu Sufyan. B. Abbas dan Abu Talib. C. Abbas dan Abu Lahab. D. Abu Lahab dan Abu Sufyan. E. Abu Lahab dan Abu Bakar. Jawabannya adalah A. Abbas dan Abu Sufyan. Pembahasan. Dua pemimpin Quraisy yang mau memeluk Islam pada masa periode Madinah adalah Abbas dan Abu Sufyan. 15. Pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah sains. Banyak ilmuwan yang mulai menemukan berbagai alat ukur seperti kompas, penggaris, menemukan sistem bilangan, bahkan ilmu kedokteran dan astronomi pun tak ketinggalan. Ilmuwan yang mengukur bahwa bumi bulat adalah: A. Al-Biruni. B. Al-Kindi. C. Ibnu Sina. D. Ibnu Batuta. E. Maryam al-Astrolabi. Jawabannya adalah A. Al-Biruni. Pembahasan. Pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah sains. Banyak ilmuwan yang mulai menemukan berbagai alat ukur seperti kompas, penggaris, menemukan sistem bilangan, bahkan ilmu kedokteran dan astronomi pun tak ketinggalan. Ilmuwan yang mengukur bahwa bumi bulat adalah Al-Biruni. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!